Oke, selamat datang, mari bahas. Halo guys, jadi di sini kita mau bahas mengenai social distancing ya. Tapi di video mari bahas kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani lagi nih sama Dimas. Mungkin kalian yang belum tahu Dimas, mungkin Dimas juga pernah ada di video mari bahas yang pertama kali ya. Iya, Pertama-tama. pertama kali. Mungkin kalian yang belum pernah nonton mari bahas yang pertama mungkin bisa cek aja di atas ini ya, ada nanti ada linknya. Oke, nanti di sini kita bakal bahas mengenai social distancing ya, mengenai social distancing yang dimana kita tahu kalau di semua negara malah kita ini lagi dalam masa-masa pandemi kali kan, pandemik musim-musim virus lah, COVID-19 atau biasa disebut apa coronavirus. Dan apa ya, di Indonesia sendiri udah banyak korbannya, dan salah satu tindakan dari pemerintah itu satu-satunya adalah social distancing. Baru selama social distancing itu udah banyak yang dilakukan terapan kayak work from home, WFH, baru sama belajar online. Nah, habis itu di lain sisi juga baru-baru ini pemerintah juga udah menerapkan PSBB ya. PSBB itu apa? Pembatasan sosial berskala besar. Berarti udah di atasnya social distancing berarti ya. Iya. Berarti akan ada banyak razia-razia lebih Iya, besar. benar. Jadi kayak pelanggar tuh ya ditindak tuh apa? Yang larangan mudik juga udah mulai Oh kan? ya, larangan mudik tuh. Nah, setauku Dimas ini dia pekerja sama pelaan ya, mahasiswa ya, seorang mahasiswa ya. Kita bahas mengenai pekerjaan dulu kali, Dim. Selama pekerjaan kayak mana, Dim? Selama dampak ini. Selama kerja sih apa ya? Kantor, aku kerja di Badan Pertanahan guys. Ya itu kantor pemerintahan. Jadi udah mulai ditetapkan WFH, WFO. WFO tuh kita work from office. Cuma itu dalam apa ya? Dalam seminggu tuh cuma sekali piket istilahnya. Oh, ganti-gantian gitu. Nah, jadi kalau misalkan WFO itu kita tetap ngikutin jadwal selama puasa kan ada dari jam 8 sampai jam 3. Jam 8 pagi sampai jam 3. Kalau WFH sih sebenarnya masih bebas ke kantor. Cuma paling itu direkomendasikan cuma ngerjain sesuatu yang apa yang menurut kita penting atau enggak, kan aku bagian yang ngerjain permohonan berkas gitu loh. Jadi apapun yang bisa dibawa ke rumah ya dibawa ke rumah dan kerja di rumah. Oh, selagi masih bisa dikerjain di rumah, dikerjain di rumah. Oh, habis itu selama apa ya, WFH ini itu ada yang ganjel nggak buatmu? Misalnya apa? Misalnya lebih punya dampak negatif atau punya dampak positif? Sebenarnya kalau WFH itu apa ya? Tapi tergantung masing-masing orang sih. Kalau emang kamu orangnya kerja nggak malas gitu ya pasti bakal dikerjain. Cuma kadang kan kalau kita di kantor normal nih emang harus apa ya? Emang harus dikerjain banget. Cuma kan kalau WFH kan jamnya jadi lebih ya bebas gitu istilahnya. Oh, lagi lebih santai gitu lebih ya. santai. Nah, cuma kalau sisi negatifnya sih kadang kan nggak semua orang kelengkapan di rumah lengkap, model printer, laptop segala macam ya kan. Belum lagi internet. Internet pasti. nggak semua orang punya wifi lah istilahnya kan. Benar-benar. Itu aja sih paling Kendalanya di situ ya. kendalanya di situ. Untuk apa? Tapi secara ekonomi nih, pendapatan apa, gaji ada Gaji tetap tapi kayak job-job di luar aja kali ya, kayak ya mungkin yang pekerjaan lapangan lapangannya atau apa gitu berkurang gitu ya. Kita masuk di ini nih, di segmen yang mahasiswa nih. Kamu kan apa sebagai mahasiswa, tindakan yang dilakukan itu apa? belajar online pasti. Itu menurutmu kayak mana belajar online, perasaanmu enak atau enggak? Apa ya, kita aja kadang kalau kuliah normal itu kampung mahasiswa swasta gimana ya kan, males-malesnya luar biasa, apalagi belajar online. Yang aku kalau belajar online sih sebenarnya oke aja loh ya. Cuma kan kadang ada beberapa dosen yang enggak gimana ya, kayak jadwalnya itu tiba-tiba jadwal kayak ya kalau kamu sering baca SB marah-marah soal jadwal ya kan, jadwal itu kayak tiba-tiba kita udah mau istirahat di jam 8:30, nanti ada link muncul itu kita kuliah jam 9 malam, jam 9 malam. Jam kuliah berarti nggak teratur ya? Kuliah berarti nggak teratur ya? Itu aja ya negatifnya di situ. Kalau tugas sih mungkin dosen masih ngasih keringanan. Tapi rata-rata ya pengaruhnya di internet juga pasti ya? Pasti internet. Makanya kemarin tuh sempat ada himpunan salah satu fakultas mau minta keringanan soal dikasih free kuota. Kalau nggak salah, cuma nggak tahu itu jalan apa.
Tapi dari selama belajar online nih, menurutmu masuk aja kah pelajaran sama kamu? Soalnya kuliah normal aja kadang ya tahu sendiri cuy. Kuliah normal aja belum tentu Kuliah masuk. normal aja belum tentu masuk, apalagi online, yang jarak jauh gitu kan. Kalau online itu istilahnya kita pakai kalau nggak Google Meet, Zoom. Zoom, ya Yang Zoom. tahu videonya itu bisa dimatiin dan suaranya bisa di mute, ya kan? Tahu bisa aja kita nih, kita tetap masuk ke room yang dikasih dosen, ya kan? Cuma kayak tinggal kita mute, kita matiin video, kita bisa tidur. Oh iya benar. Ya, Jadi apa ya, lebih kayak lebih gak masuk aja gitu. Lebih gak enak. Lebih gak enak. Materinya lebih banyak gak masuknya daripada biasanya ya. Di situ apa ya, mengenai aplikasi kan beberapa kan sudah ada tuh aplikasi-aplikasi kayak room chat mengenai Zoom itu. Kemarin katanya karena ada masalah kan. Ini loh temennya Doigo. Itu kemarin kalau nggak salah dia cerita, dia kan pakai mobile banking loh. Ya. Pakai mobile banking, terus kalau nggak salah sih dia cerita mobile bankingnya kena hack. Aku nggak tahu nominalnya berapa, yang pasti kena hack. Itu bahayanya di Zoom. Oh, karena Zoom bisa dapat berkas. Sebenarnya mungkin kalau misalkan kita nggak pakai login, kan ada pilihan login atau langsung masuk nih, ya kan? Mungkin kalau kita nggak daftar akun di situ, nggak sangkut pautkan dengan email yang kita pakai di mobile banking atau nomor telepon, itu mungkin nggak masalah sih. Cuma mungkin dia login kayak gitu. Ya lebih berhati-hati aja berarti ya. Lebih berhati-hati aja sih. Soalnya sebelum Zoom juga ada beberapa aplikasi yang kayak gitu juga, kurang lebih kayak Telegram. Telegram. Sempat kan waktu itu. Ini bukan menjatuhkan aplikasinya ya, tapi lebih berhati-hati aja lah dalam internet kan. Karena data itu berharga lah, bahaya. Kayak kejadiannya ini dia bilang mobile banking itu ATM kan, duit mainannya, uang itu mainannya uang. Terus kamu nggak sadar tiba-tiba ada kekuras, ya walaupun 100.000 kekuras kan bagi kita ya lumayan lah itu. Oke, kita masuk lagi nih kan kan kita kan sudah masa-masa karantina sendiri nih kan di rumah kan, berarti otomatis kita nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ngelakuin hal-hal yang sering kita lakuin kan. Menurutmu ada hal-hal positif nggak atau negatif? Positifnya apa? Kalau bisa negatifnya apa selama kamu karantina diri? Positifnya apa ya? Kita jadi lebih jujur aja sih, kayak kalau yang nonton ini tahu atau nge-follow Instagram kita, kadang kan ngeliat aktivitas kita di sosial media itu kadang hampir tiap malam kan kita nongkrong. Jujur aja hampir tiap malam kita nongkrong sebelum Covid. Cuma pas lagi Covid ini ya positifnya kayak bener-bener kan tiap hari di rumah. Iya, benar-benar setiap hari di rumah kita ketemu sama keluarga terus, yang biasanya kita cuma paling pulang tidur, besok pagi ada aktivitas, nanti pulang malam kayak gitu kan. Ya positifnya sih kumpul sama keluarga lebih banyak, udah pasti. Nah, jam tidur juga lebih bagus ya. Terus masalah rokok segala macam ini jadi lebih teratur karena di rumah kan kita nggak mungkin sembarangan gitu loh. Kan sudah masuk puasa juga kan, ditambah udah masuk puasa juga. Udah masuk puasa. Buat yang muslim juga pasti semuanya terbatas, lebih sehat kan. Kayak Dimas ngurangin rokoknya jadi banyak, kopinya, begadangnya juga udah enggak ya. Udah begadang ya, makanya gemukan sekarang kan. Iya, untungnya. Ya sih, kalau menurutku apa ya, kalau dampak positifnya sih itu. Baru di lain sisi juga kayak lebih produktif aja. Kayak apa yang sebenarnya nggak bisa kita lakukan di rumah jadi bisa gitu. Contohnya kayak dari yang pertama kita nggak bisa masak jadi bisa masak. Ya udah banyak banget tuh, udah apa dalgona, dalgona kopi segala macem, panci apa macem gitu. Baru orang-orang banyak juga kan kreatif di TikTok juga kan, banyak kan hiburan. Jadi sebenarnya social distancing ini bukan pembatas kita lah untuk bersosial, karena masih ada aplikasi, ada sosial media masih ada kan. Dampak negatifnya nih, Dim, menurutmu apa? Ya lo tahu, kita ketemu udah berapa minggu lalu terakhir kita ketemu, sebulan yang kali ya. Sebulan kita nggak ketemu. Ya itu aja sih paling negatifnya, dari yang biasa bersosialisasi sama temen, tiba-tiba paling cuma ngechat, oh ya apa kabar nih men, gini. Itu pun bahasanya palingan nggak fast. Iya, nggak fast. Slow respon gitu. Coba bayangin aja ya, yang nggak cuma kita sih, mungkin anak-anak yang lain yang tiap hari ketemu atau malam itu nongkrong, tiba-tiba harus di rumah. Wih, kaget banget pasti. Kemarin aku juga sempet kaget. Sempet kaget kayak ngerasa bete banget, sempet kayak di rumah. Bingung. Tapi pas pertama-tama sih masih kayak menikmati banget gitu, menikmati kayak nyantai apa segala. Tapi
perlahan-lahan makin bosen gitu. Makin bosen, bener. Kok gitu-gitu aja setiap hari rasanya. Cuma kayak bangun tidur makan, nge-game, Gitu. ngelakuin yang lain di rumah aja semua. Ngomong sama orang aja palingan ngomong sama keluarga. Kalau misalkan buat yang kayak kamu sama Bale kan misalkan ada job gitu kan masih enak lah ada yang dikerjain. Ya. Atau enggak aku memang hari biasa pas weekend lagi nggak ada kerjaan. Oh, Itu bosan parah. bosan parah. Karena Iya, tapi karena weekend. walaupun apa ya dengan kita sudah penerapan pakai masker lah, pakai sarung tangan yang saya dan segala macem, kita pun mau keluar mau kemana gitu loh. Iya, Kita mau keluar tempat kopi juga take away semua, take away. tempat-tempat ya pokoknya tempat nongkrong udah nggak bisa udah nggak gitu. bisa sama sekali. Malah kalau kita paksa nongkrong di situ, malah kalau dihambur malah kasihan sama yang punya. Benar itu. Kita lebih menghargai yang punya Tempat. tempat kafe itulah, karena itu lahannya dia cari uang lah. Benar. Baru kita datang, meskipun kita kenal bukan berarti kita harus kurang ajar sama orang yang punya kan. Bener banget. Benar. Jadi itu aja sih, kalau misalnya kalian mau keluar ya lebih baik keluar seperlunya aja sih. Bener. Kayak kalau pengen kopi ya udah take away. Iya, nggak take usah away. maksa nongkrong gitu kan. Kalau malas keluar bisa Gojek juga kan. Iya benar. Enggaknya sekarang ngopi aja di rumah pakai kapal api kan. Iya mau lagi nih. Itu aja sih paling kan, kurangnya karena ini aja sih apa dampak social distancing ini ya, apa ya, ngomong secara langsung itu aja kali ya. Iya. Secara tatap Secara muka tatap lebih muka, jarang. lebih jarang. Baru nih apa selama karantina nih, selain pekerjaan, kuliah, habis itu ditambah lagi dengan penerapan PSBB ini, menurutmu itu udah apa ya, bantu ini enggak pengurangan? PSBB kita kan baru mau PSBB ya kalau nggak salah baru diajukan ke pemerintah provinsi, entah itu kapan dia ACC-nya belum tahu. Cuma ya sebenarnya kalau kita lihat persebaran coronavirus di Balikpapan ini kan sebenarnya bukan dari apa ya yang tiba-tiba kita di sini di Balikpapan doang tiba-tiba kena, enggak. Iya. Tapi itu kan memang coba deh cek rata-rata yang positif itu dari klaster Goa, dari yang pokoknya yang ada riwayat berpergian. Nah itu sih. Makanya pemerintah membatasi semuanya. Nah itu lebih bagus dibatasi. Cuma kalau untuk lockdown aku nggak setuju. Iya, Lockdown aku nggak setuju lockdown. Jadi kayak apa namanya, pemerintah kita udah mau ngasih bantuan 300.000 per kepala keluarga. Cuma aku nggak tahu itu klasifikasinya buat orang-orang yang gimana gitu kan. Nah istilahnya 300.000 kalau misalkan kita di lockdown dan entah sampai kapan 300.000 kan nggak cukup kan? Iya benar. 300.000 buat seminggu aja nggak cukup gitu. Apalagi ada beberapa daerah kota-kota di Indonesia kan yang biaya hidupnya tinggi. Iya, bukan maksudnya apa ya, bukan maksudnya kita minta biar ditinggiin, cuma apa ya, realitanya aja sih, kita nggak bisa main lockdown kayak yang orang-orang banyak pengen ngomong gitu. Karena biaya hidup juga di Kalimantan aja, di Kalimantan Timur aja menurutku udah tinggi. Tinggi banget. Karena kalau 50.000 itu aja mungkin nggak cukup buat sehari. Nggak cukup kecuali kamu masak sendirian buat dirimu masih bisa berhari-hari lah. Kalau satu keluarga nggak bisa mungkin. Nggak mungkin cukup. Ya terus udah bagus sih, ada penerbangan nggak boleh, ya kan? Penerbangan udah dibatasin banget, itu udah bagus sih menurutku. Jadi istilahnya benar-benar namanya karantina, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar, nggak ada yang bawa virus dari luar, nggak ada yang bawa virus keluar gitu. Benar. Jadi ya segitu-gitu aja di kota itu, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah mengenai itu tuh kemarin kan, ini sedikit serius ya pembahasan kita ya. Jadi kemarin tuh kan sempat Pak Jokowi udah ngomong kita boleh mudik tapi pulang kampung boleh. Menurutmu itu kamu setuju atau enggak? Itu sebetulnya masalah kata sih menurutku. Permainan kata doang. Sebenarnya kalau diklasifikasikan menurut pemahamannya Pak Jokowi kan, mudik itu waktu kamu misalkan tinggal di Jakarta nih, kampung kita di Balikpapan, kita masih kerja di Jakarta sebagai pejabat tinggi atau gimana kan, pas mau lebaran mudik dan bakal balik lagi ke sana, itu yang namanya mudik. Kalau pulang kampung itu misalkan, mohon maaf nih, yang kayak banyak tuh di Jakarta kan udah banyak yang kena pengurangan, PHK dirumahkan segala macam kan, mereka udah nggak punya uang, akhirnya mereka pulang ke kampung. Dan nggak balik lagi. Nah mungkin pemahamannya Pak Jokowi di situ. Benar itu. Ya kan? Jadi dari kesimpulanku sih ya, perbedaan mudik sama pulang kampung itu, kalau mudik itu kamu pulang karena suatu
merayakan hari Merayakan raya. Hari raya benar. Dan itu sifatnya kan bisa kembali lagi ke tempatmu ini, Tempatnya itu. tempat asal. Nah, sedangkan kalau pulang kampung itu benar-benar kamu pulang kampung dan nggak kembali lagi. Mungkin pekerjaanmu kamu jadi orang perantau, baru di kerjaan itu kamu sudah nggak ada kerjaan lagi, kamu bertahan di kota orang juga nggak bisa kan, karena mau nggak mau kamu harus balik ke pulang kampung. Iya, benar. Sebenarnya benar aja. Jadi banyak orang yang bilang apa nggak nyambung lah apa, itu sebenarnya permainan kata aja sih, permainan kata. Jadi kalau yang bagi kalian yang nggak ngerti mungkin bisa ambil positifnya lah dari kata-kata itu, ambil garis besarnya lah. Ya pada akhirnya mungkin Pak Jokowi udah mbuyek, akhirnya udah mbuyek karena mudik sama pulang kampung itu di masa lain gitu kan. Ya udah deh, penerbangan stop aja. Iya, di stop aja, Selesai daripada salah paham ya banyak kan. Selesai urusan udah. Dan itu juga gara-gara sudah mulai kita ini udah masuk apa ya, kayak setengah-setengah lockdown lah sudah. Baru di sekarang kan kondisi ekonomi kita kan sudah mulai menurun banyak kan pasti. Turun banyak pasti. Bahkan di orang yang masuk ke kota kita aja, aku baca berita nih, di kota sendiri kita ini aja kalau kita masuk barang-barang pangan atau sembako-sembako itu aja dikawal polisi. Karena takutnya ada orang yang rampas atau apa. Itu udah saking krisisnya sudah. Cuma ya kalau untuk sebenarnya kan mungkin yang itu yang vital-vital kan mungkin yang vital banget yang kayak apa ya, mungkin kesehatan atau apa gitu. Cuma kalau untuk produksi pangan, selagi orang-orang yang di tempat agraris semacam ya mereka punya sawah, tetap berkebun, tetap menjalankan aktivitas mereka. Nah, apa? Kalau lockdown itu kan betul-betul kamu nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau misalkan semua orang kayak gitu, kita mau dapat makan dari mana? Benar. Beras dari mana, daging dari mana, sayur dari mana ya kan? Istilahnya kan gitu. Jadi sebenarnya apa ya? Mungkin pahlawan yang sekarang itu ya selain pasti urutan pertama pasti para dokter dan perawat pasti di lain sisi itu juga mungkin ada banyak pekerjaan seperti kayak ojol, baru petani juga. Kalau petani nggak menghasilkan, kita makan apa? Berburu nggak mungkin lah di kota besar gini, berburu apa gitu kan? Yang bagian burung pakai ketapel. Makanya terus menurutmu nih kan di luar sana kan banyak nih teori-teori konspirasi kayak asal mulanya virus. Nah, ini agak sedikit menarik nih. Menurutmu nih, Dim? Menurutku gini, ya kan? Teori mana yang kamu percaya gitu? Teori yang aku percaya, kemarin Cina sempat panas sama Amerika soal perang dagang. Oh ya. Terus Cina kalah nggak sih? Cina kalah. Aku kurang tahu, soalnya aku tahu katanya tahun ini Cina bakal dudukin kelas nomor urutan pertama kelas perdagangan dunia. Jadi gini, kalau menurutku sih ya, kemarin pas perang dagang Cina udah mulai kalah karena kita lihat aja HP apa sih? Bukan Xiaomi deh, Huawei kalau nggak salah. Huawei. Itu kan dicabut lisensi Google-nya. Oh iya? Iya, lisensi Google-nya dicabut. Kalau nggak salah coba cek aja di internet gitu kan. Lisensi Google-nya dicabut, ya terus itu. Cut dulu. Halo balik. Nah, terus kayak mungkin ya karena udah muyek, mungkin bisanya ada apa ya, ada orang di sana gitu kan, ya orang-orang pinter lah istilahnya ya kan, bisa aja mereka bikin virus. Logikanya gini, orang Cina udah berapa ratus tahun sih makan kelelawar? Iya, benar. Ya kan, udah beberapa makan ekstrim itu udah berapa ratus tahun gitu kan. Tiba-tiba masa virus corona dari kelelawar gitu kan, gimana gitu kan. Nah, mungkin aja ada permainan supaya Cina bisa jadi urutan pertama dalam perdagangan di tahun 2021. Bisa aja. Karena ini virus bukan macam virus HIV atau TBC gitu kan. Terus apa namanya? Kayak mungkin ya udah deh dibuat aja virus buat nurunin segala ekonomi dunia gitu kan. Nah, mungkin udah tahu nggak Wuhan udah mulai drastis turunnya? Ya udah mulai kan di Cina udah mulai turun. Mungkin aja sebenarnya mereka udah nemuin vaksin gitu loh. Bisa jadi dicoba dulu di Cina. Nih kalau udah kelar nih ya, nanti vaksin ini dijualin ke dunia. Ya, dunia bakal butuh vaksin dari Cina. Dan dijual harga tinggi sama mereka. Terus siapa yang jadi raja sekarang ya? Perdagangan malah dia bakal naik kan, karena dia berhasil menutupi kerugian negaranya.
Iya sih, soalnya dari yang gue tahu juga teori itu juga tuh, aku percaya juga teori itu karena apa ya? Sedangkan Amerika yang negara maju atau negara-negara maju lain aja belum ada yang bisa menemukan vaksin itu. Benar. Tapi apa ya? WHO aja kayak kita percaya nggak percaya kalau WHO aja bilang kalau itu berasal dari hewan. Hewan benar. Nah, aku mulai nggak percaya nih antara teori memang kebocoran lab atau dari hewan. Karena mungkin saja yang aku tahu ya, mungkin itu dari lab, baru uji tesnya ke hewan, hewannya kabur atau lepas. Mungkin bisa juga kayak gitu. Bisa juga. Jatuh, mungkin di daerah dekat Wuhan, orang ini berburu binatang yang bekas makan bangkainya itu. Mungkin. Nah dari situ mungkin nyebar. Nah soalnya aku ada dengar ya, nggak tahu benar atau enggak, ada berita yang mengatakan ini kalau di Cina itu ada yang dekat rumah sakitnya itu atau daerah situ, sekitar situ ada binatang yang mati. Itu kayak berasalnya dari situ, berasal dari binatang yang dekat dengan laboratorium itu. Dan bisa saja jadi kan kebocoran dari lab kena ke hewan, nyebarnya lewat makanan ekstrimnya itu. Sebenarnya kalau aku dari tahu juga kalau orang Cina makan ekstrim juga, Manado juga kayak gitu. Orang Indonesia kita mikir di Manado juga gitu, ya kan istilahnya kalau itu dari berapa ratus tahun gitu. Iya, dari zaman dinasti Ming, dinasti segala macam udah makan kayak gitu. Sudah Ya makan kayak gitu kok. tiba-tiba corona munculnya 2020. Tapi kamu percaya nggak sih sama yang konspirasi yang mengatakan ini azab? Azab atas apa men? Azab atas apa? Azab atas apa dulu? Ya kan kalau kita sangkut pautkan ke masalah agama, azab berarti satu dunia ini berbuat dosa dong. Iya. Ya kan istilahnya gitu kan. Cuma ya kalau begitu Tuhan mendukung pemusnahan massal. Iya. Ya kan Zaman kecil-kecilan. Dengan kasarnya kita ngomong kayak gitu sih. Sebenarnya nggak perlu disangkut pautkan sama yang macam terlalu religi kayak gitulah. Iya. Istilahnya kayak kemarin sempet Chinese kan duluan yang kena, kayak orang-orang Muslim Indonesia, sorry nih ya, pada ngomong wah azab nih gara-gara Muslim Cina Uighur itu pada didiskriminasi di sana ya kan, tiba-tiba nyampe ke Indonesia, ya kan, ya itu masalah balik lagi urusan di atas. Iya urusan di atas sih, kita nggak tahu juga. Jadi apa ya, menurutku mengenai azab itu mungkin nggak benar kali ya itu. Nggak anu banget deh istilahnya. Nggak nyambung banget, nggak masuk akal. Mengenai apa ya, wabah virus COVID-19 ini kan banyak kan, salah satu dampak positifnya dari kita ya banyak waktu luang bersama keluarga, baru banyak kegiatan yang lebih sehat atau lebih banyak menjaga imunitas, kebersihan. Nah, tapi ada teori yang apa ya mengatakan selama COVID ini, dan aku juga melihat kalau selama COVID ini polusi di dunia itu udah makin berkurang. Bener. Itu saya nggak percaya sih, ya harus percaya sih kita. Soalnya dari aku sendiri juga lihat apa ya, waktu itu di Jakarta aja orang ada bikin vlog, cuacanya bersih banget, sehat. Kayak mereka tuh baru balik lagi ke nikmatin udara bersih lah ya. gitu kan. Oke, jadi kemarin kita udah ada nanya berapa hari yang lalu mengenai apa ya, kegiatan positif apa, kegiatan atau pengalaman atau cerita kalian mengenai selama karantina itu, kalian ada cerita menarik apa aja nggak ya. Jadi kemarin aku udah sempat nge-screenshot banyak teman-teman yang nonton ini yang udah bertanya-tanya, udah berbagi ceritanya, dan di sini kita sama-sama akan membacain dan kita mungkin bisa berbagi tanggapan, berbagi cerita. Jadi langsung aja kali ya. Oke, jadi di sini juga aku kedatangan satu nih teman gue nih, Bale. Dia penyemangat aja. Jadi di sini kita udah lumayan banyak malah teman-teman yang sudah memberikan ceritanya ya. Jadi mau dibaca duluan, pertama Dimas kali mau baca ya. Jadi siapa nih Dim? Pertama Dim. Oke, aku baca ini ya. Dari siapa? Dari Real Davidov underscore. Oke. Jam kerja berkurang, it was amazing and blessed. Iya sih, jam kerja berkurang. Iya, jam kerja pasti berkurang. Tapi apa ya, merasa luar biasa dan terberkati lah. Ya, mungkin karena kamu sudah lelah dengan pekerjaan itu, bisa jadi ya kan. Kita lagi masih bisa bekerja karena orang di luar sana juga banyak membutuhkan pekerjaan kan. Benar. Pertanyaan selanjutnya, cerita selanjutnya. Selanjutnya dari Hafiz
Rifai. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Sehat selalu juga Sehat selalu buatmu. juga buatmu. Lanjut lagi, Adityan Bondo. Aktif ngurus kuliah online, sibuk sama tugas atasan, nyoba ngulik ide juga buat ngebisnis. Ngebisnis fit call kalau gabut ya masih enak sih kalau ada yang di fit call. Kalau kita aku ada. Oh, ada, sudah ada. Aku Oh, sudah sudah ada. Halo, Halo. Jadi nggak ada yang bisa ganggu Dimas, sudah sama aku. Mungkin kalian yang nonton bisa ini nih. Nah, iya. Ya. Langsung DM aja kali ya. Udah Bali ini udah kurang apa gitu. Emang. Itulah. Terus Lanjut ya. Dari Arumni. Arumni. Dipenuhi dengan kuliah online dan tugas besar, bosan tapi harus gimana dong? Ya, sebagai mahasiswa kalian harus jalanin. Mahasiswa ya udah jalanin aja gitu loh. Kayak toh kuliah juga buat nyari kerja, guys. Ya enggak? Oh ya, bisa jadi. Buka lah jualan. Ini kan lagi puasa juga kan, mungkin bisa jualan sambil jualan takjil kan. Bisa jualan takjil via online gitu, nanti diantarin Gojek gitu kan. Bisa juga. Bisa aja. Karena pasti dibalik masa musibah pasti ada jalan gitu. Ada jalan lah untuk mendapatkan rezeki. Di situ apalagi nih? Aku ya. Oke, dari Sitorus Gusto. Oh, ini teman gini. Pergi ke samping rumahmu buat syuting lot. Oh, dia jadi ya apa kan, rumah aku kan sampingan sama gedung gereja, jadi dia sering syuting buat gereja gitu. Oke, bagus. Berarti kamu ada kegiatan buat ngisi waktu, nambah pahala berarti kamu. Lanjut dari Miguel. Apa nih? Katanya jadi bisa ngumpul terus sama keluarga karena sebelumnya harus kerja dan kuliah, jadi jarang di rumah, nggak pernah lengkap. Iya sih, memang benar banget. Jadi selama wabah COVID ini, jam ya bersama keluarga juga lebih banyak. Ya stay safe lah. Habis itu selanjutnya nih, David Farhan. Oke, katanya jadi gila di rumah nonton Netflix tanpa henti. Terus kalau sore keluar rumah liatin cewek cantik baru pindah. Anjay. Netflixmu bajakan ya. Bajakan atau gerakan ini beli. Ya kalau bisa dapatin lah, kontaknya lah, baru berbagi-bagi lah sama aku lah. Iya. Oh enggak ada di negara. Oke, selanjutnya dari Rian Agustin. Yang ngomong, selama karantina yang gue lakuin adalah rebahan, makan, dan tidur lagi, push rank sampai bosan. Sama aja kayak kita gini, bangun tidur makan, main game. Oh, ini bosen. Nih yang bujang nih. Lagi ikut turnamen PUBG kabupaten sebelah kayaknya. E-sport sudah ya sekarang ya. Kelas e-sport sekarang. Ya mau gimana lagi, cuma itu aja salah satunya yang bisa dilakukan di rumah kan, daripada kamu keluar dapat musibah kan, lebih baik pada kemana-mana nggak jelas kan, main game ya, nggak masalah. Di rumah main game aja lah. Kita aja di rumahnya sampai di rumah aja sampai bosan dengan rebahan gitu. ingin istirahat. Aku bosan sama bosan. Iya, aku bosan sama bosan. Itu sudah. Oke, nggak ada lagi pertanyaannya. Oke, pertanyaannya segitu aja kali ya. Oke, buat teman-teman mungkin terima kasih ya kalian yang sudah bantu berbagi cerita dan pengalamannya selama masa karantina ya. Dan mungkin dari video ini mungkin dari kalian bisa ngambil hikmahnya lah, ambil positifnya, buang negatifnya. Dan setiap perkataan yang kita teori yang kita omongkan di sini belum tentu juga benar, dan belum tentu juga salah, belum tentu juga benar, belum tentu juga salah. Jadi kalian lebih baik cari pastinya lagi lah di internet. Kita hanya menginspirasikan apa yang kita tahu. Sama ini sih, jangan kebanyakan share hitam tahu di grup WA itu kayak tiba-tiba di sini nih kalau misalkan misalkan beli ayam geprek di sini nanti kena COVID atau gimana kan nggak etis banget lah istilahnya, nyebar yang belum pasti. Kita saling, kalau ada orang yang jualan gitu ya, kita jangan suka nyebarin berita hoax lah, karena kasihan juga kan orang lain juga kan sedang cari rezeki, cari uang lah, karena belum tentu juga kamu bisa dapat uang kayak gitu anjir. Nah mungkin
segitu aja kali ya. Mungkin dari kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik like sama subscribe di bawah ya. Jangan lupa untuk follow Instagramku @ponton25 Dimas Putranto di Instagram. dan Mubale. Lagi sibuk. Dia lagi PUBG sibuk. kayaknya. Oke, sekian aja dari video kita. Mungkin kalau teman-teman punya teori-teori atau mungkin pendapat kita buat teman-teman nggak setuju, mungkin kalian punya pendapat yang berbeda, mungkin kalian bisa isi kolom komentar di bawah kali ya. Dan video ini mungkin kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian, ke keluarga, ke sahabat, ke siapakah, mungkin supaya bisa menghibur lah dan bermanfaat, bantu kalian untuk menenangkan lah, karena setiap masalah, setiap musibah pasti ada hikmah yang baik lah bagi itu semua. Dan itu aja kali ya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, dan tonton video sebelumnya di sini nih. Oke, thank you, dadah. Dadah, sudah.